Halo, selamat siang semuanya. Guten Morgen, good morning, dan bonjour. Perkenalkan, nama saya Tanu Setiawan, perwakilan dari KKN UNJ K3310. Bener gak sih? Bodo amat lah, yang penting itu. Nah, saat ini, tahu nggak kalian? Saya sedang berada di mana? Saya sedang berada di Desa Canan. Nah, Desa Canan ini merupakan tempat kami KKN. Saya akan mengajak kalian berpetualang dan berkeliling Desa Canan. Ada apa sih? Ada banyak yang bakal kita kulik, dan jangan lupa untuk terus tonton video ini karena pasti seru banget. Oke? Ada apa dengan tanah? Let's go! Hai Bian. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Danu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, kenalkan nih Pak, saya Danu Setiawan, perwakilan dari KKN UNY di Dukuh Canan, di Dusun Canan ini. Ya. Tempatnya di Muklak. Oh ya. Nah, di sini saya ingin tanya-tanya Pak seputar tentang Desa Canan ini. Iya silakan. Kalau di Desa Canan ini apa yang menarik ya Pak? Yang menarik dari Canan sebenarnya banyak sih ya. Tergantung Mas Danu mau ambil dari sisi mana. Misalnya kalau dari UMKM misalkan kita ada jenang, kita ada produsen tahu. Oh. Meskipun beberapa atau lebih banyak warga kita sebenarnya petani ya, cuma beberapa UKM kita sudah dibilang berkembang gitu. Itu untuk UMKM tahu dan jenang itu berada di mana ya Pak? Kalau jenang sama tahu di Dukuh Ngemplak, tepatnya di RW 11 gitu. Wah, itu menarik sekali Pak. Mungkin nanti saya bisa berkunjung ke sana untuk mengetahui cara pembuatannya. Oh, silakan. Ya. Kalau Canan secara umum bagaimana ya Pak? Kondisi geografis atau bagaimana daerahnya? Kalau wilayah Canan kebanyakan memang pertanian ya. Jadi memang mayoritas dari penduduk Canan adalah petani. Okay. Cuma itu tadi beberapa ada yang wira swasta, kemudian UKM beberapa ada yang sudah berkembang. Salah satunya tadi ada jenang dan tahu itu. Kalau dukuhnya Pak di Canan ini ada berapa nih? Di dukuh kita ada 11 dukuh. Jadi satu dukuh itu satu RW. Di mana satu RW itu beberapa ada yang satu RT, ada yang 2 RT. Jadi kebetulan di periode saya sebagai kepala desa dari 2019 dan nanti berakhir periode 25 ya. Itu visi saya adalah mengantarkan Desa Canan menuju Desa Tumoto. Tumoto itu secara tata bahasa tertata. Jadi harapan saya bahwa nanti visinya Desa Canan menjadi desa yang tertata, baik secara administrasi, terus kemudian ekonomi, dan juga kesehatan, pendidikan dan lain-lain seperti itu. Ya, terima kasih Pak, ini jawabannya sangat memuaskan kami dan penonton. Mungkin Ya. saya minta izin Pak untuk melanjutkan perjalanan Ya, untuk silakan. tadi mampir ke UMKM. Oh, silakan, Tahu silakan. Pak ceritakan, saya tertarik untuk Ya. tahu cara pembuatannya. Ya, Ya, monggo prosesnya. Pak. Nggih, monggo Mas Terima kasih, Danu. Pak. Nggih. Monggo Pak. Nggih, Mas. Selamat siang Pak RW. Selamat siang. Lagi ngapain Pak? Wah, ini istirahat siang, Mas. Oh, apakah boleh saya mampir bentar Pak? Mau tanya-tanya nih. Silakan, monggo. Iya. Monggo. Ada apa? Iya. Biar enak Pak. ngobrolnya. Di Dukuh Ngemplak ini terdapat satu RW. Beliau bernama Pak Purwanto yang telah menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Pak RW,
Di sini ada dua ketua RT, yakni RT 18 dan RT 19, serta satu ketua RW yakni RW 11 yang merupakan beliau sendiri. Selain menjabat sebagai ketua RW di Tugu Ngemplak, beliau juga merupakan seorang petani yang menggarap sawah peninggalan orang tuanya. Di samping itu, ternyata Pak Purwanto juga peternak ayam dan entok secara rumahan, yang memanfaatkan lahan kebun belakang rumahnya. Bicara tentang mayoritas profesi di Tugu Ngemplak, informasi yang dibagikan oleh beliau yakni sekitar 70 hingga 80% warganya adalah petani. Lalu selebihnya ada yang bekerja sebagai pegawai, bekerja di ranah home industri, dan juga peternak. Selanjutnya, beliau juga menyinggung tentang spiritualitas di Tugu Ngemplak. Uniknya, terdapat fakta bahwa warga Tugu Ngemplak sebanyak 50% beragama Muslim dan 50% lainnya beragama Nasrani. Kualitas itu kalau menurut saya juga bagus mas, dalam artian gini, dari 50% saya maksud dan 50% satu lagi non muslim maksud saya, itu kita kerukunan bagus, kerjasama terjalin bagus, terbukti bahwa setiap hari raya itu kan kita saling mengucapkan selamat. Itu salah satu indikasi lah kalau menurut saya kerukunan terjaga baik gitu loh. Kerukunan dan kerjasama terjaga baik. Hal ini membuktikan bahwa warga sini memiliki tingkat toleransi yang tinggi dalam hidup berdampingan, meskipun memiliki keyakinan masing-masing yang berbeda. Kalau harapan Bapak sendiri Pak, supaya Ngemplak ini lebih maju lagi, lebih bergerak, apa yang Bapak harapkan atau inginkan? Ya kalau ini sebenarnya saya tujukan ke pemerintah desa sebenarnya. Bagaimana itu akses permodalan itu kita itu dapat gitu loh maksudnya, atau mungkin bahkan dari pemerintah desa itu dibantu gitu loh mas. Bagaimana supaya usaha industri kecil ataupun usaha kecil yang ada di Dukuh ini bisa lebih maju. Menurut saya seperti itu. Tentunya juga mas, kalau ada pelatihan itu tolong kita dikasih pelatihan lah. Memang harusnya usaha-usaha seperti itu dikembangkan biar menjadi potensi ya Pak. Maksud saya gitu kan dalam rangka mendukung ketahanan pangan toh mas. Iya betul. Nah, maksud saya gitu loh. Itu mungkin cukup yang saya ingin tanyakan Pak. Saya ingin melanjutkan perjalanan untuk mungkin tadi mampir ke home industry yang Bapak sebutkan, sama bertanya-tanya dengan warga-warga. Silakan nanti mampir sendiri. Terima kasih ya Mas sekali lagi. Maksudnya Mengganggu waktu Bapak ini. tenang saja. Moga-moga. Iya Pak, monggo Pak. Lain kali ketemu lagi. Ya siap Pak. Setelah dari rumah Pak RW, saya melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor Tugu Ngemplak. Cuaca hari ini yang lumayan panas membuat saya memutuskan untuk mampir ke warung Pak Mariati untuk membeli es sekek. Permisi. Hari-hari. Selamat siang. Mas siang Pak. Ya. Yang tumbas kopi anget teh setunggal. Dinginan tadi Ya. habis hujanan. Saya punya darah tinggi ya? Saya punya darah tinggi ya? Jadi mboten kok Pak. Oh iya. Ampun biasa minum kopi. Eh, Sama mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol dulu Pak sama Ya, ya. saya di depan. Ini top kopi ini. Nggih, makasih Pak. Ya. Mbah Mariati merupakan salah satu sesepuh yang banyak mengetahui sejarah Tugu Ngemplak. Mulai dari masa awal kemerdekaan, gempa 2006, hingga sekarang. Pak. Ya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat-sehat. Ini tadi saya juga habis mampir-mampir Pak di rumahnya Pak Purwanto tadi. Oh, Pak Purwanto. Ya, tanya-tanya tentang Tugu Ngemplak. Soalnya dari kelompok KKN kami ingin mengenalkan Tugu Ngemplak ini kepada khalayak umum. Dari cerita Pak Mariati, akhirnya saya dan teman-teman tahu kenapa bisa daerah ini dinamai Ngemplak. Ngemplak sendiri berasal dari kata ngemplak-aplak, yang berarti lahan yang belum tertanami apapun dan hanya terdapat hamparan sawah yang luas pada masanya. Nah, Ngemplak itu dulu dari
Ngemplak itu karena dulu sini itu ngemplak-emplak gitu loh. Jadi tidak ada yang nanami gitu. Jadi Apa? iya, Oh. jadi karena ini kan dari dari pihak kelurahan sana kan, sana ini 2 kelurahan dulu, Iya. 2 Demang. Dulu kan Demang itu lurah desa. Ini setelah Demangi loro, siji Canan, siji Margorjo, Iya. terus jadi 1, jadi lurah sing Persembahan Londo, lurah pertama Canan itu ya di sini nih. Oh, lurah pertama. Lurah Canan. pertama di sini, ini kakak saya Mbak. Oh. Itu namanya Ngeplak itu dari kata ngemplak-emplak. Ngemplak-emplak ya, Pak? Iya dulu. yang artinya belum. Belum ya tanaman belum teratur, terus itu masih sawah, terus ya lore Pak Arus itu dulu ada kali ke sana, jadi kali sana sampai ke kali ke sana, Oh. kali sana itu milik ke sana dulu. Pak Mariadi membagikan banyak kisah selama hidupnya yang sudah menempati Tugu Ngemplak sejak lahir hingga saat ini. Beliau juga bercerita bahwa dulu mayoritas warga bekerja peternak kerbau. Kami juga menemukan fakta bahwa pada zaman dahulu, pejabat daerah menetapkan Tugu Ngemplak ini sebagai lahan perkebunan tembakau. Tetapi, seiring berjalannya waktu, perkebunan tembakau beralih menjadi lahan palawija. Banyak cerita yang membuktikan bahwa Pak Mariadi melihat proses perkembangan dalam aspek geografis dan juga sejarah di sini. Dari segi pemerintahan, beliau juga menjadi saksi perubahan sebutan Demang hingga akhirnya menjadi kepala desa. Sewaktu masih muda, setiap acara besar yang dilakukan di desa, beliau selalu ikut andil sebagai orang yang ditetuakan atau berpartisipasi untuk memimpin jalannya acara. Beberapa anggota keluarga beliau juga pernah menjabat sebagai pejabat daerah pada masanya. Pada saat ini sendiri, beliau juga menjabat sebagai ketua kelompok tani yang memiliki andil dan mengatur proses penanaman palawija di Tugu Ngemplak. Tak lupa, beliau juga menjelaskan kembali tentang bagaimana kerukunan dan toleransi tentang perbedaan keyakinan setiap warganya. Harapan Bapak untuk Ngemplak di masa depan apa, Pak? Harapannya kalau saya gini, supaya masyarakat ini meskipun berbentuk beberapa agama, ya ini sudah baik, semoga lekas lebih baik. Terus kedua kalinya, semoga anak-anak muda besok itu ya ada yang nyusul seperti anak saya lah. Ya anak saya pulang ya gelem Mas, gelem ning sawah, tak kewangi ngare tak kon ngewangi apa. Jadi Anak saya harapannya mudah-mudahan agar tidak terus lupa bahwa pertanian juga iya. penting. Betul. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, berarti harapan Pak Mariadi itu agar tetap terjaga kerukunan, Iya. meskipun di desa Ngemplak ini agamanya tidak cuma satu, ada beberapa, tetap terjalin kerukunan. Mudah-mudahan juga diharapkan bisa lebih aktif lagi. Iya. Kemudian di sektor pertanian mudah-mudahan juga diharapkan tidak lupa bahwa Iya. adat istiadat orang Jawa itu tani, dan juga kalau tidak ada yang melanjutkan, siapa yang akan ya itu lah Mas. menanam padi? Karena itu adalah tulang punggung negara Pak Iya. Mas. Jadi ya bagi pribadi ya itu masa kita itu punya persediaan padi di rumah, merasa tentram lahir Iya, batin lah tentram. kita itu iya. Ada kelaparan. Iya. Mungkin cukup ngapunten Iya. nggih Pak, cukup Iya. mungkin cukup Nah, itu. terima kasih. Terima Iya. kasih jawaban Pak Mariadi. Ya, ini aja. Saya mungkin izin untuk melanjutkan perjalanan Pak. Setelah ngobrol banyak tentang sejarah Ngemplak, saya melanjutkan perjalanan ke tempat yang direkomendasikan Pak Lurah tadi.